Guys, apa yang kita sudah tahu, terakhir sekali iaitu Timnas Indonesia bermain di Piala Asia sebagai tuan rumah pada tahun 2007 dan sudah 17 tahun Indonesia dahaga untuk bermain di Piala Asia. Dan pada tahun 2023 ini lagi, kita lihat sekali lagi Indonesia tampil di Piala Asia, bukan secara otomatis seperti tahun 2007, tapi adalah dari kerja keras sendiri Timnas Indonesia dan kecergasan pelatih Timnas Indonesia iaitu Sintayong yang membawa Indonesia ke Piala Asia. Jadi guys, di sini kita mahu mereaction apakah persiapan Sintayong untuk Timnas Indonesia sebelum perlawanan Indonesia bertemu Iraq nanti di Piala Asia. Tapi sebelum itu saya mohon kepada teman-teman, jangan lupa subscribe channel iaitu Bung Binder dan klik tombol loceng sekali, tanda dukungan teman-teman juga kepada channel iaitu Bola Bung Binder. Dan di hujung videonya macam biasa guys, saya akan memberi sedikit komentar. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama simak video ni. Mari. Rozul Channel. Nah, kembali ke rencana Okay. pertandingan uji coba ini, tentu ini adalah momen yang akan bisa dimanfaatkan oleh Coach Sintayong. Pertama, untuk melihat progres dari para pemain, dan kedua untuk melihat mentalitas dari para pemain ketika mereka bertanding melawan tim yang kuat. Dan tentunya ini adalah kesempatan juga bagi Coach Sintayong untuk menyatukan para pemain dengan pola permainan yang nanti akan dia terapkan di Piala Asia. Jadi teman-teman, ini adalah laga uji coba yang tentunya spesial bagi tim nasional Indonesia jelang nanti mereka bertanding di Piala Asia. Dan mungkin juga teman-teman bingung, kok hanya beberapa hari jelang Piala Asia timnas Indonesia akan bertanding di sebuah laga uji coba, itu pun lawan tim yang kuat. Nah, seharusnya kalian nggak perlu bingung, karena ya inilah momen bagi Coach Sintayong untuk bisa melihat kemampuan dari para pemain ketika mereka bertanding lawan tim yang kuat, di mana tim yang kuat tersebut yakni Iran dipenuhi oleh pemain-pemain yang punya skill tinggi. Jadi jika teman-teman perhatikan ketika para pemain dari timnas Indonesia berhadapan dengan tim lawan yang punya pemain-pemain dengan skill tinggi, mereka sering kesulitan. Nah, kita tahu bahwa Iran adalah tim yang mengandalkan permainan indah. Walaupun mereka bermain agresif, tapi kita tahu mereka mengandalkan umpan-umpan pendek, mereka mengandalkan skill individu dari para pemain mereka, dan mereka akan bermain ekstra agresif. Jadi ini tentu adalah lawan yang ideal bagi timnas Indonesia sebelum nanti mereka bertanding melawan tim nasional Irak. Dan bagi Iran juga, Indonesia adalah lawan yang ideal. Karena ini bukan Indonesia yang dulu, ini Indonesia yang baru teman-teman. Ini adalah generasi baru dari tim nasional Indonesia, betul dong? Banyak pemain-pemain muda, banyak pemain-pemain keturunan, ada beberapa pemain dari timnas Indonesia yang juga sudah bermain di luar negeri. Nah, inilah sekarang kita tahu ya adalah perbedaan dari tim nasional Indonesia. Ini adalah generasi emas tim nasional Indonesia yang kita tahu dibangun oleh Coach Sintayong. Dan itu bukan pekerjaan yang mudah, teman-teman. Dia membutuhkan lebih dari 2 tahun untuk bisa mematangkan para pemain. Dan sekarang atau nanti ya tentunya tahun depan mereka akan bertanding di Piala Asia. Setelah absen cukup lama, terakhir kali kan timnas Indonesia itu bermain di Piala Asia ketika Indonesia menjadi salah satu tuan rumah pada tahun 2007. Dan pada tahun tersebut, pada tahun 2007 tersebut, timnas Iran itu lolos sampai ke babak perempat final sebelum mereka kalah lawan tim nasional Korea, kalau nggak salah melalui adu penalti itu di perempat final, saya lupa ya. Itu mainnya di Malaysia tuh. Saya ingat ya, main di Malaysia itu pada saat itu mereka tersingkir, dan pelatih dari Iran di Piala Asia tersebut adalah pelatih dari Iran yang sekarang. Ya, jadi Amir Galenoi. Nah, ini pelatih yang sama nih yang pada saat itu membawa timnas Iran lolos ke Piala Asia tahun 2007. Dan dia juga sekarang ini belum lama melatih Iran. Dia melatih pada bulan Maret tahun 2023. Nah, artinya nih, ini pelatih memang yang sudah punya pengalaman sebelumnya membawa timnya lolos ke Piala Asia dan bermain di Piala Asia walaupun tersingkir sebelum semifinal. Dan Iran kita tahu adalah tim yang kuat, teman-teman. Jika saya tidak salah, ranking mereka di FIFA untuk saat ini berada di ranking nomor 21. Dan mereka adalah tim yang langganan lolos ke Piala Asia. Bahkan di Piala Asia sebelumnya nih, pada tahun 2019, mereka lolos sampai ke babak semifinal. So, this is an ideal match for Indonesia sebelum mereka nanti turun di turnamen Piala Asia. Dan sekarang kan kita tahu bahwa para pemain keturunan memberikan dimensi permainan yang berbeda. Nah, artinya nanti ketika lawan timnas Iran yang rencananya akan digelar secara tertutup dan bagus juga, nggak perlu disiarkan juga. Biarkan pelatih dari masing-masing tim fokus ke game plan mereka dan juga para pemain bermain dengan tenang. Jadi ini bagus juga. Akan digelar secara tertutup.
permainan perlawanan persahabatan ini nanti ditutup ya, tidak bisa ada media-media yang hadir ya dari antara perlawanan persahabatan antara Indonesia dan Iran tu ya. Tutup dan tentunya juga agar tim-tim lawan lain ya di grupnya Indonesia juga tidak bisa melihat pola permainan dari Indonesia, dan sebaliknya juga sama bagi timnas Iran. Dan yang saya mengikuti perkembangan beritanya bahwa sebetulnya Iran tuh mau beruji coba dengan Jepang, tapi Jepang sudah fix ya uji coba lawan Thailand. Jadi sekarang mereka memilih Indonesia, dan ini kan bagus nih. Indonesia bagus. Seperti yang selalu saya katakan, kalau mau diuji coba lebih baik Indonesia ketemu lawan-lawan yang kuat. Nggak masalah. Kalau kalah pun itu nggak masalah. Tapi para pemain ini membutuhkan pengalaman teman-teman agar mental mereka semakin kuat. Karena ketika bertemu lawan yang tangguh, ketika bertemu pemain-pemain yang punya skill tinggi, pemain-pemain yang punya pengalaman luar biasa. Karena nih timnas Iran ini teman-teman, jika kalian lihat dari pemain-pemain yang berada di dalam skuad, banyak juga loh yang bermain di luar negeri. Nah ini tentu adalah lawan yang ideal sekali bagi Indonesia. Nggak masalah kalau kalah pun. Jadi ya memang sebuah uji coba itu sangat penting dilakukan bagi sebuah timnas sebelum mereka turun ke turnamen sebenarnya. Maka itu kan Jepang juga nanti ada uji coba, walaupun Jepang kalau nggak salah lebih awal ya uji cobanya lawan Thailand. Nah hal-hal seperti ini yang perlu diperhatikan juga memang oleh federasi, sehingga persiapan dari tim nasional Indonesia ini maksimal jelang nanti mereka bermain di turnamen. Dan kita tahu nanti kemungkinan akan bertambah juga pemain keturunan kan. Dan saya ulangi lagi bahwa dengan hadirnya banyak pemain keturunan bukan berarti menutup ruang atau menutup peluang bagi para pemain yang lokal berasal dari liga domestik atau yang bermain di liga domestik. Enggak, sama sekali enggak. Tapi mereka pun harus fight untuk tempat mereka. Jadi nggak bisa karena ini pemain berasal dari klub besar atau ini pemain memang sebelumnya pernah bermain di luar negeri, kemudian kembali ke Indonesia. Nah, dia harus masuk ke timnas, gak bisa seperti itu. Atau nih pemain sudah punya pengalaman luar biasa, membela timnas Indonesia, gak bisa. Kalau gak bisa perform, ya lebih baik jangan dulu dipanggil ke timnas Indonesia. Karena kan yang kita inginkan timnas Indonesia ini bermain secara rapi. Yang pertama, ya dong, mainnya rapi dulu nih. Jangan kerasa gerusuk, ya kan? Yang kedua tentu, ya prestasi. Memang di Piala Asia, ya sulit kita menjadi juara, tapi ayolah, paling nggak lolos dari fase grup. Ya gak? Dan Indonesia tuh punya kemampuan tersebut teman-teman. Jadi saya bukan ingin menyenangkan kalian, tapi faktanya seperti itu. Indonesia punya kemampuan untuk lolos dari fase grup, walaupun kita berada di grup yang berat kan. Ada Jepang, ada Irak, ada Vietnam. Vietnam seharusnya bisa kita kalahkan. Irak pun nggak masalah seharusnya. Nah Jepang tentu berat. Nah artinya nih ketika nanti lawan Iran, Coach Sintayong juga bisa lah ya melakukan rotasi juga di line up, memberikan peluang kepada pemain-pemain lain. Dan yang penting nanti para pemain muda ketika bermain di laga uji coba ini ya harus bermain dengan tenang, dan mereka harus menyerap ilmu dari laga uji coba ini ya, menyerap pengalamannya. Karena dengan pengalaman tersebut mental mereka akan semakin kuat. Dan ketika saya coba untuk menelusuri tentang berita ini di internet, nah, saya ngecek nih teman-teman juga bisa ngecek ya di Wikipedia, kan ada tuh Wikipedia ya di Google. Nah saya ngecek di Iran National Team, dan saya ngecek juga di Indonesia National Team. Nah di sana tuh di jadwal di timnas Indonesia dan juga di timnas Iran sudah ada nih jadwal ini nih, sudah ada, bahkan lokasi pertandingan tuh di Doha, Qatar. Nah artinya memang sekarang nih sedang dalam tahap negosiasi akhir nih antara kedua federasi sebelum nanti akan diumumkan secara resmi. Dan inilah saya melihat adalah langkah yang bijak dari Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, dan juga tentunya bagi Coach Sintayong ketika nanti dia punya peluang untuk membawa timnya beruji coba melawan tim yang kuat, sebelum nanti juga turun di pertandingan pertama lawan tim yang kuat. Jadi nanti di uji coba ini juga bisa membentuk mentalitas dari para pemain teman-teman. Yang penting mereka gak boleh takut. Kan Coach Sintayong selalu katakan jangan takut sebelum bertanding. Jadi ya harus sebelum pertandingan itu pun kita sudah ada mental juara ya. Kalau kita sudah mental kalah, memang kalah lah ya. Itulah yang dimaksudkan oleh Bung Binder nih. Dan mana-mana pelatih pun begitu ya. Kita harus ada mental juara. Kalau sudah kalah tu tidak boleh buat apalah kan. Tetapi harus ada mental juara. Itu yang paling penting. Saya juga sebetulnya berharap bahwa timnas Indonesia U17 juga ada laga uji coba melawan tim nasional lainnya juga yang ikut Piala Dunia U17 kan. Saya berharap seperti itu setelah mereka atau ketika mereka berada di Jerman atau setelah mereka balik dari Jerman. Ternyata di Jerman nggak ada laga uji coba lawan timnas lain. Ya apakah yang lolos ke Piala Dunia atau yang tidak lolos ke Piala Dunia, nggak ada. Lawannya klub-klub saja. Oke lah ada lawan klub yang U19. Tapi kan poinnya seharusnya lawannya timnas
negara lain. Padahal sebetulnya bagus juga kalau beruji coba, biar mentalitas dari para pemain itu terbentuk. Gak apa-apa dibikin tertutup saja, dan gak perlu khawatir mau menang ataupun kalah. Apalagi kan kita tahu timnas Indonesia U17 ini di Piala Dunia nanti kan ya gak ada target untuk menjadi juara. So sebetulnya harus ada uji coba juga sebelum Piala Dunia U17 itu nanti dimulai. Kalau nggak salah akan ada nanti lawan klub lagi nih. Saya nggak tahu nih benar atau enggak nih. Apa saya yang salah baca? Ada nanti. Lawan klub lagi. Nah, nggak tahu juga nih mainnya nanti di mana. Tapi ya udah. Keputusannya adalah biar para pemain menjaga level kebugaran. Padahal ya mereka kan kalau mau menjaga level kebugaran ya bagusnya bermain juga di match. Dan itu juga akan menguntungkan bagi Coach Bima Sakti kan untuk melihat progres dari para pemain setelah mereka menjalani pemusatan latihan di Jerman. Tapi ya udah, yang paling penting dari sebuah laga uji coba itu adalah untuk membentuk mentalitas dari para pemain, apalagi kalau dapat lawan yang kuat. Jadi ya ini bagi timnas Indonesia senior ini bagus sekali nih, nanti akan lawan Iran. Dan tentu kita harapkan bahwa timnas Indonesia U17 bisa perform di Piala Dunia nanti pada bulan November, dan tentunya timnas Indonesia senior nanti pada bulan November juga bisa meraih hasil-hasil akhir yang positif lawan tim nasional Irak dan juga Filipina di kualifikasi Piala Dunia untuk tahun 2026, dan kemudian nanti tahun depan ketika mereka bertanding di Piala Asia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola. Oke guys, seperti yang kita semua sudah tahu dan apa yang kita reactionkan tadi, yang mana ini adalah momen yang dapat dimanfaatkan oleh pelatih, iaitu pertama untuk melihat perkembangan para pemain, dan yang kedua untuk melihat mentalitas para pemain ketika mereka berhadapan dengan tim yang kuat. Dan ini juga kesempatan bagi pelatih untuk menyatukan para pemain-pemain dengan pola permainan yang akan diterapkan di Piala Asia nanti. Dari pertandingan uji coba ini sangat penting guys, iaitu bagi timnas Indonesia menjelang di Piala Asia. Jadi mengingatkan lawan mereka adalah timnas Iran yang memiliki pemain-pemain yang berpengaruh ataupun berpengetahuan tinggi, dan juga ini adalah lawan yang ideal bagi timnas Indonesia kerana timnas Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan dengan banyak pemain muda dan keturunan yang memiliki pengalaman bermain di luar negeri seperti di Eropah. Dan apa yang kita tahu guys, tak akhir kali timnas Indonesia bermain di Piala Asia sebagai tuan rumah pada tahun 2007, maka kita tahu kali ini Indonesia tampil Piala Asia bukan secara otomatis seperti tahun 2007, tapi ini adalah daripada kerja keras sendiri timnas Indonesia. Apa yang saya harap, semoga pertandingan uji coba ini membantu para pemain membangun mentalitas yang kuat dan memberi mereka pengalaman yang sangat-sangat berharga. Dan ini adalah langkah positif guys untuk menuju kesuksesan, iaitu timnas Indonesia di Piala Asia dan di Piala Dunia nanti. Itu yang kita harapkan sama-sama untuk timnas Indonesia nanti. Jadi apa pendapat anda guys, dan apakah pandangan kalian? Teman-teman bisa komen di bawah komentar ini. Jadi rasanya sampai di sini saja untuk reaction kita kali ini. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sentiasa mendukung Brozo Channel daripada dulu sehingga sekarang. Dan bagi teman-teman yang baru saja bertemu dengan Brozo Channel, jangan lupa klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda dukungan teman-teman kepada Brozo Channel. Yang baik semuanya datang daripada Allah SWT, yang salah dan silap datangnya daripada saya sendiri. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.